Makanya kita bersyukur, harus bangga mempunyai para ulama-ulama dari mulai Syekh Nawawi, kemudian sampai ulama-ulama kita yang lain, Syekhuna Khalil, kemudian Hasyim Asy'ari. Di Makassar ada Syekh Yusuf Al-Makassari yang berjuang di Afrika sana. Ada Syekh Abdul Somad Palembang, ada Syekh Khotib Minangkabau Sumatera, ada Syekh Khotib Samba, Syekh Asad Banjar. Wah, kita luar biasa. Syekh Junaid Betawi. Ini ulama-ulama kita yang harus kita junjung tinggi. Syekh Mahfud Termas Pacitan. Jangan kalah ulama-ulama kita ditenggelamkan, kata bahasa Abu Yamam Gufron. Sementara kita hanya menonjolkan ulama-ulama yang lain. Itu bukti jiwa nasionalisnya tidak ada. Makanya pantas Abu Yamam, kata beliau, sedih kalau melihat keadaan Indonesia. Betul, kita sebagai santri aja gak pernah tuh. Coba kalau kita mau tanya kepada para santri, banyak yang gak mengenal biografinya. Bagaimana Syekh Khotib Minangkabau, padahal beliau itu menjadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Junaid Betawi. Banyak ulama kita. Kalau kita mau sadar dengan keilmuan secara musnid, secara sanad, siapa yang memegang predikat musnidud dunia kalau bukan ulama Nusantara? Nggak ada. Selain Syekh Yasin Ahmad Al-Fadani, orang Padang loh. Nah, ini bersyukur tuh orang Padang yang mondok di sini, bersyukur. Semua kesanadan ilmu Quran hadis itu diambil melalui beliau. Makanya beliau punya gelar musnidud dunia, ahli sanad bukan Indonesia doang. Makanya jangan macam-macam lah dengan bangsa Nusantara, dengan Indonesia, gak usah macam-macam. Indonesia itu terlalu banyak walinya, terlalu kuat. Kutubus Sittah nih, tak ceritain. Orang sering mengenal kenapa di Indonesia hanya orang Indonesia yang punya gelar Hadratus Syekh. Beda nih kalau orang pondokan ngerti perbedaan Syekh dengan Hadratus Syekh itu. Kalau orang sudah punya gelar Hadratus Syekh, berarti Kutubus Sittah itu sudah bukan hanya hatam. Selain dia hafal Kutubus Sittah, juga menjalankan tuh. Apa Kutubus Sittah itu? Dan di dalam sejarah ulama di abad 18-19 sampai abad 20, sampai sekarang mungkin saja belum ada tuh yang bisa menggantikan gelarnya Hadratus Syekh daripada Hasyim Asy'ari. Beliau muridnya Syekh Nawawi. Itu diakui dunia. Ini ada bocil yang ngomong, wah Hasyim Asy'ari itu gak ada apa-apanya. Oh, kopla. Saya tanya, orang yang dikatakan alim, ada gak yang menyandang Hadratus Syekh seperti Hasyim Asy'ari? Sedunia itu. Hadratus Syekh itu adalah gelar buat seorang ulama yang paham betul hafidh Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. 6 kitab hadis. Kita lihat ya, Sunan Tirmidzi aja ada 4 jilid. Sahih Muslim itu ada yang 2 jilid. Sahih Bukhari 1 jilid besar. Ibnu Majah 2 jilid. Abu Dawud itu ada yang 4 jilid. Berapa jilid tuh? Gak ngerti bocil mah, gak ngerti. Gak ngerti. Dan itu diakui seluruh dunia. Masa kita gak bangga? Sementara ada yang menghinakan ulama-ulama kita, kita diam saja. Kebacut, kebacut kita itu. Kalau kita lihat dalam mujadalahnya di Mesir, itu menunjukkan keilmuannya Syekh Nawawi. Berapa puluh ulama tuh sedunia yang diundang. Semua pertanyaan tentang fikih dan lain sebagainya, fan ilmu, min fununil ilmi, dijawab ringkas padat oleh Syekh Nawawi. Makanya beliau punya gelar Sayyidu Ulama'il Hizat. Ya Allah, bangga kita mempunyai ulama-ulama yang hebat. Gak kalah ulama kita itu, gak pernah cerita-cerita yang aneh-aneh, halu-halu, gak pernah. Ulama kita gak ada yang menceritakan macam-macam, real. Dan itu disaksikan oleh seluruh ulama sedunia. Logika saja, gak mungkin Syekh Nawawi jadi imam besar di Masjidil Haram. Gak mungkin Syekh Khotib Minangkabau jadi imam di Masjidil Haram. Gak mungkin Syekh Junaid Betawi jadi masjid di Masjidil Haram kalau bukan karena kealimannya. Makanya betul kata Imam Syafi'i itu kan, dari dalam Diwan Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan begini, hati-hati cong, kalau nanti di akhir zaman itu mencari ilmu itu harus hati-hati cari gurunya. Jangan sampai kamu berguru kepada orang yang memang dia ini punya kedekatan dengan orang-orang munafik, kata Imam Syafi'i. Dan ini kalau kita lihat dalam masa, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan.
Saya ingin para santri dari murid-muridnya Abuya, para jamaah di mana-mana satu komando. Kita harus bangga dengan ulama-ulama kita. Karena ulama kita diakui bukan hanya di Nusantara tapi Asia dan dunia. Dan gentle, ulama kita itu gentle Pak, sendiri. Contoh saya Yusuf Makassar. Saya Yusuf Makassar itu loh di Afrika sana sendiri, gentle. Nggak berbondong-bondong, nggak banyak orang. Satu sesuai dengan perintahnya baginda Rasul. Baginda Rasul itu kan kalau punya sahabat didesain, satu sahabat harus bisa membebaskan Yaman, satu sahabat bisa membebaskan Persia. Artinya gentleman. Makanya betul kata Bang Ji kemarin, jangan kau ajari ngangkat pedang, Nusantara bukan pecundang. Kenapa saya buka Risalah Sunnah wal Jamaah? Karena yang menonton saya yakin banyak dari warga Nahdiyin, ya. Warga Nahdiyin, ayo kita harus sama-sama rapatkan barisan, satukan kekuatan kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada orang, siapa sih zaman sekarang yang mau merubah NKRI? Ambrut, gak ngerti dia, gak ngerti desainnya, elit global gak ngerti, gak paham, karena sibuk dengan urusan. Nah, ya gitu ya. Kita harus bangga dengan menjadi warga Nahdiyin, dan kita harus bangga bahwa kita punya ulama-ulama yang hebat, yang punya gelar Musnidud Dunia, Sayyidu Ulama'il Hijaz, Hadratus Syekh. Itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terima kasih.